Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidki wal wafa. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu makun wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah Salat maghrib Masjid Cokro Aminoto yang semoga Allah berkahi. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat, tidak kurang apa-apa. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ikuti sunnahnya, kita tabaki jejaknya, dan semoga setiap langkah yang kita langkahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan keridhaan. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dan yang lainnya disebutkan qalbu syaihi syabun ala hubil isnain. Orang yang sudah tua, orang yang usianya itu sudah usia tua, itu akan ada dua hal yang masih tetap muda. Usia tua itu maknanya adalah usianya sudah tua ya. 50, 60. 50 udah tua belum Pak? Belum lah ya, masih muda Pak 50 itu. 60 itu udah tua Pak ya. 60, 70, 80 udah tua. Tapi akan ada dua hal yang dia itu tetap muda Pak, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Yang pertama adalah hubbul aish. Yang pertama kata Nabi SAW adalah orang itu akan tetap muda di dalam dua perkara, yaitu yang pertama dia pingin tetap hidup, pingin tetap usianya panjang. Kalau orang ngomong itu, ya Allah jangan matikan dulu gitu loh Pak. Ya, pengen tetap hidup Pak. Ini yang pertama. Semua boleh tua, semua boleh boleh tidak berfungsi ya. Mungkin dari penglihatan yang tadinya jelas sudah mulai tidak jelas. Pendengaran mungkin yang tadinya bisa dengar jarak jauh sekarang harus dekat gitu kan. Dari segi langkah kaki yang dulunya bisa jogging, lari-lari, mendaki gunung, hari ini mungkin bisa digunakan hanya untuk jalan dan lain sebagainya. Itu semuanya sudah bisa menjadi tua. Tapi dua perkara kata Rasulullah. Yang pertama adalah hubbul aish, ya, yaitu pingin tetap senantiasa hidup. Ya. Artinya kalau dia sudah punya anak, ya Allah jangan matikan dulu, biar bisa ngomong cucu gitu Pak. Ya, kalau cucunya sudah lahir, ngomong cucu itu nanti ya Allah pingin aku ndelok cucuku itu sunat gitu kan. Ya. Kalau sudah sunat cucunya, ya Allah kau pingin duwe ndelok cucuku kayak menikah itu Pak. Artinya apa? Artinya dua hal ini yang pingin tetap hidup ya. Yang kedua adalah hubul mal. Yang kedua itu cinta terhadap harta. Ya, cinta terhadap harta, cinta terhadap uang, senang karo duit, senang karo itu tetap muda walaupun usianya sudah tua. Kan nggak ada orang yang kemudian sudah usia sepuh 60 misalkan katakan ya, kemudian dikasih duit ngopo Mas dikasih barang wong wis sepuh, kan nggak ada Pak. Dikasih uang mesti langsung gercep ya, gerak cepat gitu kan. Jajak uang gitu. Nggih mboten Pak. Ya, itu hadis Nabi. Di riwayat yang lain itu disebutkan
kata-katanya menggunakan ihris. Ya, ihris itu maknanya adalah al-hirsu atau al-hirsu tamak. Ya, al-hirsu alal mal wal hirsu alal umr. Ya, jadi tamak, dua perkara yang termuda, tamak terhadap harta, yang kedua tamak terhadap usia. Dan usia itu kenapa, hidup itu kenapa pingin lebih lama-lama Pak? Karena di situ ada yang namanya ad-tamanna. Tamanna itu panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu isi pingin bangun rumah, beli mobilnya yang sport gitu kan. Masih pingin kayaknya ki kebun pernah digawe gitu Pak. Itu keinginan itu terus ada. Dan Rasulullah SAW memberikan gambaran ya di dalam sebuah hadis penjelasan yang ditulis itu, sebenarnya manusia itu hidupnya cuma di kotak segi empat, ada kotak segi empat, segi panjang, terus tengahnya dikasih garis, tapi garisnya melebihi daripada kotaknya tadi Pak. Garis kotak ini adalah garis kematian. Ya, kalau sudah garis kematian. Adapun garis yang melebihi tadi itu adalah kelebihannya itu angan-angan Pak. Betapa banyak orang yang masih belum sempat untuk hanya sekedar sarapan, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah panggil dia. Ya, orang naik pohon kelapa belum sempat turun Pak. Ya, ternyata jatuh dulu. Ya, padahal dia masih punya cita-cita nanti setelah kelapanya sudah dipetik, kemudian mau dipatik, mau dibawa ke rumah, kemudian mau dimasak. Masih punya angan-angan begitu, masih punya rencana begitu. Tapi ternyata kematian itu sudah mendahuluinya. Ya, itu dua hal yang akan tetap muda di kalangan orang tua, yaitu hubbul mal wal hubbul aish. Hubbul aish wa hubbul mal. Cinta terhadap kehidupan dan cinta terhadap harta benda. Itu yang akan tetap muda. Ini sebagai mukadimah, insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang ketiga tentang udhiyah atau kurban, yang hari ini kita sudah masuk dalam bab larangan bagi mudhahi. Ya. Larangan bagi mudhahi ada beberapa. Mudhahi adalah orang yang berkurban, udhiyah itu binatangnya. Ya. Jadi larangan bagi mudhahi atau pengkurban yang pertama adalah menjual daging hewan kurban. Berdasarkan hadis Nabi SAW di dalam riwayat Imam Hakim, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu. Barang siapa menjual kulit hasil sembelihan kurban atau udhiyah, maka tidak ada udhiyah atau tidak ada kurban baginya. Ini hadis diriwayatkan oleh Hakim. Ini yang pertama, dilarang menjual daging hewan kurban, tidak boleh dijual belikan. Yang kedua, memberikan upah penyembelih hewan dengan hewan kurban, hewan yang sudah disembelih. Contoh misalkan nyembelih sapi itu, terus Pak, ini kepala sapinya dipendet dengan mohon bu upah nyembelih misalkan, itu tidak dibolehkan, tidak diperbolehkan. Atau kaki-kakinya ini dibuat jenengan mohon Pak, dibawa pulang buat upah tuasan wis ngrewangi nganti sonten, nah misalkan begitu, itu tidak diperbolehkan. Ya. Dalilnya apa? Amarani Rasulullah SAW. Rasulullah memerintahkanku untuk an akuma ala butnihi, mengurusi unta-unta kurban atau unta-unta udhiyah beliau. Wa anta saddaqa bilahmiha wa julutiha wa ajalatiha wa ana u'tiyal jazara minha qala nahnu nu'tihi min indina. Aku mensedekahkan daging, kulit dan jilalnya, kulit yang ditaruh pada punggung unta ya, yang melindungi dari dingin. Ya, kemudian aku tidak memberi sesuatu apapun dari hasil sembelihan kurban kepada tukang jagal.
kemudian beliau mengatakan nahnu nu'tihi min indina, kami memberikan upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri. Ya, dari uang kami sendiri. Ini upahnya bentuknya seperti itu. Kalau mungkin di tempat-tempat kita yang sudah berjalan, mungkin udhiyah iuran 7 orang sapi dengan harga bervariasi, ada yang 2,5, ada yang 3 juta, ada yang 3,5, ada yang 4 juta. Ya mungkin kita katakan 3, ya 3,5. Biasanya dari pihak panitia atau pengelola mengatakan 3,5 itu sudah dengan upah, ya dengan upah, artinya sudah dengan operasional semuanya, dari beli plastik, dari penyembelihan, perawatan, sampai konsumsi para para tukang-tukangnya yang jagal, itu biasanya sudah semua, ya. Maka itu diambilkan dari angka 3 juta tadi. Kalau kok 3 juta itu ternyata belum ada, maka panitia boleh minta kepada mudhahi untuk memberikan upah. Ya, misalkan kambing, ya. Kambing harga 3 juta misalkan, ini ada kambing harga 3 juta. Oh iya, ini 3 juta, biaya pengelolaannya berapa? 200.000 misalkan. Untuk penyembelihan, menguliti dan sebagainya 200.000. Ya sudah, berarti 200.000 itu diambilkan dari uang mudhahi yang 3 juta untuk kambingnya, begitu. Jadi tidak boleh mengupah dengan daging, ya, atau dengan apapun dari hewan kurban. Bagaimana kalau misalkan ketua panitianya memberikan 1 kaki, misalkan kaki sapi, kepada penyembelih, itu boleh enggak? Ini ada kaki, aduh, nah buat kamu saja, boleh enggak Pak? Upahnya sudah di lain tempat, upahnya sudah sendiri, ya. Tapi karena panitianya ngomong ini buat kamu saja, itu boleh enggak? Boleh benar Pak? Kenapa nggak boleh Pak? Hah? Kenapa? Daging? Nggak boleh alasannya? Karena bukan daging. Hah? Boleh enggak? Kenapa boleh? Hah? Tambahan untuk paling, kalau ada kata tambahan enggak boleh. Ya, upahnya sendiri. Ini gue tambahan misalkan, itu enggak boleh Pak. Tapi kalau dikasihkan secara cuma-cuma, ini kakinya diambil aja, malah boleh Pak. Ya, karena panitia itu adalah wakil daripada mudhahi gitu. Tapi kalau ada kata tambahan Pak, itu udah batal itu. Ini buat tambahan upah, itu kan kekal itu Pak. Berarti kan upah juga nggak boleh ya. Ya, tapi kalau cuma-cuma dikasihkan aja, ambil kakinya, nah itu boleh. Ya. Akad Pak ya. Jadi akad itu dalam kaidah Islam, kaidah fikih itu sangat penting. Qabil tu nikah itu pun harus pas kan Pak. Akadnya harus pas. Ya. Syahadat itu bagian daripada itu semua. Ya, mengupah penyembelih hewan dengan hewan kurban itu tidak diperbolehkan ya. Kemudian larangan bagi mudhahi untuk memotong kuku, mencukur rambut untuk orang yang hendak berudhiyah. Mangkanna lahu dzibhun yatbahuhu fa idza ahalla hilalu dzulhijjah fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhha. Barang siapa yang telah memiliki hewan yang hendak dikurbankan apabila telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka janganlah dia memotong sedikit pun dari bagian rambut, kuku hingga dia selesai menyembelih. Hadis riwayat Imam Muslim. Dulu tahun lalu pernah saya ceritakan bahwa yang dimaksud di sini adalah mudhahi, ya, bukan kurbannya, bukan hewannya yang dipotong kukunya, bukan. Ya, bukan hewannya yang dipotong rambutnya, tetapi ini bagi mudhahi. Mudhahi itu yang berkurban. Kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah,
maka dia tidak boleh disunahkan untuk tidak mengambil apapun dari kuku, kumis ataupun apapun yang melekat di tubuh ini, Pak. Kalau para ulama seperti Imam An-Nawawi maupun yang lainnya itu sampai kapal-kapal itu dibiarkan. Kapal tahu ya? Ini kapal nih, Pak. Ada kapalan ini biarin aja. Kalau dia jatuh sendiri tidak masalah. Ya, tapi disunahkan untuk tidak memotong kuku, kumis, rambut, semua yang ada di tubuh ini. Tidak disunahkan untuk menahan dulu. Sampai kapan? Dari tanggal 1 Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah itu mulainya berarti maghrib. Ya, mulai maghrib. Ya, kalau misalkan besok ini tanggal 1 Dzulhijjah berarti mulainya maghrib tadi, Pak. Mulai maghrib tadi itu sudah tidak diperbolehkan untuk memotong kuku, disunahkan untuk tidak memotong kuku, kumis dan lain sebagainya. Sampai kapan? Sampai binatang udhiyahnya itu disembelih. Ya, biasanya panitia memberikan pengumuman atas nama si fulan sapi ini boleh potong kuku, sudah boleh cukur-cukur gitu. Ya, karena binatangnya sudah disembelih gitu. Yang atas nama si fulan ini binatangnya belum bisa dipotong kuku, Pak, karena disembelih nanti hari terakhir tasyrik misalkan. Berarti kalau hari tasyrik kan 11, 12, hari ketiga 13. Ya, berarti 13 hari enggak potong kuku, enggak potong kumis ya, enggak potong rambut, enggak potong apa-apa dari tubuh ini. Tapi tetap mandi, Pak. Karena ada beberapa pemahaman yang ternyata enggak boleh mandi juga, Pak. Sampai binatangnya disembelih tanggal 1, bayangkan itu, Pak. Jadi tanggal 1, 2, 3, 4, 5 enggak boleh mandi, enggak boleh macam-macam. Itu keliru ya. Tetap mandi. Ya, tetap mandi. Ini yang berikut. Itu larangan memotong kuku dan itu apa hanya untuk misalnya saya misalkan betul satu kambing untuk saya dan keluarga. Ya. Apakah hanya saya atau semua keluarga juga dilarang? Iya, yang namanya tercantum. Untuk hanya yang namanya tercantum shahibul kurban. Ya, kalau misalkan namanya di situ Pak Tri, ya maka Pak Tri saja, keluarganya boleh. Keluarganya boleh yang lain. Yang namanya tercantum di situ, yang atas namanya. Misalkan kurban sapi ya, ikut kurban sapi, maka nama siapa yang dicantumkan di situ. Kalau ternyata nama istrinya yang di situ, berarti istrinya tadi, Pak. Ya, suaminya boleh potong kuku, anaknya boleh potong rambut dan lain sebagainya. Cuma shahibul udhiyah mudhi yang dilarang. Itu, Pak ya. Bagaimana solusinya untuk kulit? Masih seperti tahun yang lalu, kumpulkan semua kulit. Kepala kalau tidak dibagi, ya, kakinya kalau tidak dibagi juga, karena biasanya terlalu banyak daging sehingga yang dibagi cuma daging. Ya, termasuk tunjuk sejumlah orang sebagai sasaran penerima kulit, kaki dan kepala. Sampaikan bahwa panitia siap menjualkan kulit yang sudah menjadi hak mereka. Datang kepada orang ke rumah, Pak, jenengan dapat jatah kulit. Kulitnya mau diambil atau kami jualkan, kami uangkan gitu, Pak. Diterima dulu. Oh iya, saya terima kulitnya, tapi kulitnya tidak perlu dibawa ke situ juga. Ya, cukup disampaikan saja. Kalau misalkan mau panitia saja diuangkan gitu, maka panitia boleh menjualkan, ya, menggantikan kulit tadi, ya, kemudian baru dikasihkan kepada orang yang menerima tadi. Ya, kulit harganya hari ini per kilonya berapa ya? Kemarin 20 atau berapa ya? Berapa? 20 ya? 15. Apa 7.000, 8.000 kayaknya ya? Harganya kurang lebih turun ini, Pak, katanya 8.000. Ya, kalau Idul Adha yang naik biasanya harga sapi sama kambing, Pak ya. Kulitnya turun. Kalau nggak salah 8.000. Itu kalau ada berapa kilo kan lumayan. Kalau ada 10-20 kilo kan bisa lumayan banyak. Baru setelah itu diuangkan, ya. Kenapa kok ini dijual boleh, Pak? Karena ini sudah diberikan kepada mustahik.
ya, kepada mustahik, bukan yang menjual, bukan panitia ataupun mudhohi. Ya, kalau panitia itu wakil dari mudhohi, jadi panitia tidak boleh menjual. Tapi karena sudah diakadkan kepada mustahik yang sudah menerima dan mustahik sudah menerima, maka boleh untuk kemudian dijualkan. Tapi syaratnya tadi ngomong kepada mustahik dulu, yang menerima dulu. Kalau belum ngomong tidak boleh panitia jual langsung. Ya, panitia nggak boleh jual langsung. Ki ono dicoba pironan. Nah, itu nggak boleh. Harus dibagi dulu baru dijual. Yang kedua, serahkan kepada yayasan Islam sosial. Ya, pantai asuhan, pondok pesantren biasanya menerima. Ya, terdapat fatwa lajnah yang membolehkan menyerahkan bagian hewan kurban kepada lembaga atau yayasan. Ya, yayasan yang menerima. Misalkan ada kepala, ada apa itu, serahkan aja ke situ, Pak. Biar nanti diuangkan atau dimasak. Kepala kan enak itu, Pak, kalau bisa masaknya. Kaki-kaki pun enak itu kalau bisa masaknya. Tapi jarang yang bisa untuk masak. Ini beberapa solusi yang diberikan oleh para ulama untuk urusan kulit dan kepala, kaki dan lain sebagainya yang tidak digunakan, ya, yang seringkali tidak dipakai. Kemudian ketentuan unta dan sapi. Sapi untuk 7 orang, 1 orang 1/7 dari nilai beli. Ya, ini untuk sapi, untuk 7 orang. Kalau 5 orang boleh enggak? Hah? Boleh. Kalau 8 orang? Enggak boleh. Ya. Kalau kurang boleh. Kalau sapi 1 orang boleh enggak? Boleh banget. Ya. 1 orang sapi itu boleh. 3 orang boleh, 5 orang boleh, 7 orang maksimal. Ya, tidak boleh 8. Kalau 8 yang 1 dikasih kambing, belikan kambing. Atau carikan mudhohi yang lain. Mungkin di masjid sana kurang 1 misalkan, nah itu dikasihkan ke sana. Nanti disampaikan sama mudhohinya, Pak, jenengan di sini udah lengkap, di Masjid Cokro sudah lengkap. Ini ada berapa sapi biasanya, Pak? 3 sapi, 2. 1 belum ada, hari ini belum ada. Misalkan kurang masih ada berapa orang, oh sisa ini baru 8 orang, yang 1 nanti tak diambilkan di masjid lain ya, di sana itu ada masjid kurang 1 kayaknya atau kurang 2, nanti biar di sana nambah sendiri. Oh oke, nggak apa-apa itu. Nanti panitia sini ngambilkan daging jatahnya ke sana, Pak. Diambilkan atau minta kepada panitia sana, ini ada titipan 1, tolong nanti dagingnya diantar ke masjid sini, nanti biar saya antar ke orang yang titip, misalkan begitu. Jadi begitu, Pak, caranya. Kunna natamatta'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil umrah wa natbakhul baqarata an sab'ati nashtarik fiha. Kami pernah ikut haji tamatuk, ya, mendahulukan umroh daripada haji tamatuk namanya. Bersama Rasulullah, lalu kami menyembelih sapi dari hasil patungan sebanyak 7 orang. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam Al-Majmu' Imam An-Nawawi mengatakan yajuzu ayastarika sab'atun fi budnatin au baqaratin litadhiyati sawa'un kanu kulluhum ahlu bait wahidun au mutafarriqain. Dibolehkan patungan sebanyak 7 orang untuk kurban unta atau sapi, baik keseluruhannya bagian dari keluarga maupun orang lain, ya. Jadi bisa sebagiannya untuk keluarga, 1 orang misalkan 1 keluarga, patungan untuk orang lain juga bisa. Ya, tidak harus keluarga. Biasanya kalau di sini kan orang lain, Pak, ya, rata-rata beda kakak, ya, rata-rata beda kakak. 1 kakak itu biasanya satu atau 1 rumah itu 1 mudhohi. 1 rumah 1 mudhohi. Patungan atau 1 kambing, mana yang lebih utama? Wasatu afdalu minas syarik ay al-ishtiraq fi budnatin li'anna iraqatud dam
Li'anna iraqatad dammi maqsudatun fil udhiyah wal munfaridu yataqarrabu bi iraqatihi kulluh. Kurban seekor kambing itu lebih utama. Ini di dalam Al-Mughni Imam Al-Mughni Ibnu Qudamah. Ya, Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni mengatakan ketika membahas tentang udhiyah, asyatu afdalu minal ishtiraq. Kurban seekor kambing lebih utama dibandingkan ikut urunan unta atau sapi. Ya, unta atau sapi. Jadi satu ekor kambing, Pak, itu lebih utama kalau dibandingkan dengan iuran. Tapi di masyarakat kita hari ini itu kalau ada orang bawa kambing, biasanya kambingnya dijual, Pak, diuangkan. Kambingnya diuangkan, habis itu uangnya dibuat beli sapi. Ya. Tapi tidak masalah. Ya, secara hukum sah-sah saja. Ya, kalau enggak biasanya orang punya kambing ini mau dibuat udhiyah. Nah, kambingnya dijual. Ya, ini sebelum hari raya, Pak, dijual dulu. Uangnya nanti dibuat kurban untuk iuran sapi 7 orang. Biasanya begitu. Ya, alasan panitia di setempat biasanya sapi itu lebih banyak dagingnya dan lebih gampang untuk pembagiannya, sapi. Tapi kalau ada sapi, kambing satu misalkan, nanti yang dapat kambing siapa itu loh? Yang dapat kambing siapa? Kadang yang dapat kambing ternyata nggak suka daging kambing, kan bisa jadi itu, Pak. Ya. Makanya panitia ada yang mengambil kesimpulan nanti sapi, ya, sapi semua. Wa tatsi'u syati an sakhsin wahidin wa hiya afdalu min musyarakatihi fi ba'ir. Seekor kambing bisa untuk kurban satu orang dan seekor kambing lebih utama dibandingkan ikut urunan. Ya, Fathul Qarib Ibnu Qasim Al-Ghazi di dalam kitab Fathul Qarib halaman 312. Ya, kambing itu lebih utama. Lebih utama itu tidak harus diambil, tidak masalah, Pak. Ya, kalau misalkan masyarakat sekitar itu senangnya sapi semua, hampir nggak suka kambing, maka sapi ini didahulukan. Ya, didahulukan. Kalau kambing siapa nanti yang akan makan kalau semuanya ya nggak suka. Ya. Tergantung konteks kondisi di kampung atau di tempat. Arisan kurban. Ada satu hadis di dalam ada ayat Al-Qur'an di dalam Quran surat Al-Hajj 36, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khairun, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Lakum fiha khairun, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Yang pertama, hakikat arisan itu adalah hutang. Ya, hutang piutang. Di beberapa ulama itu mereka memperselisihkan pendapat mereka kaitan dengan arisan. Ya, karena arisan itu memberikan utang piutang dengan bergiliran, Pak. Ya, di situ ada ulama-ulama yang mereka berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi ala kulli hal kebanyakan kalau sesuai dengan syarat-syarat tertentu ya, maka itu dibolehkan. Ya, tidak jadi masalah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat di atas menyebutkan waqala Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengutip perkataan Sufyan Ats-Tsauri karena Abu Hazim yastadinu wa yasukul budna. Ya, dulu Abu Hazim itu utang, Pak, ketika berudhiyah. Faqila lahu tastadinu wa tasukul budna. Kamu ngutang, pan kurban kok utang? Gitu loh, Pak. Boleh nggak kalau kurban utang, Pak? Hari ini saya belum punya uangnya gaji ke-15 bulan Juli, misalkan
bulan Agustus ya, baru cair itu. Nah, utang dulu boleh enggak, Pak? Boleh ya, enggak masalah, utang dulu. Ya. Maka Sufyan As-Tsauri mengatakan, Abu Hazim mengatakan, ini sami'tullah yaqulu lakum fiha khair. Kemudian beliau Abu Hazim mengutip Quran surat Al-Hajj 36 tadi. Saking banyaknya lakum fiha khair, kebaikan yang banyak padanya, orang yang berukhiyah tadi akan memperoleh kebaikan yang banyak tadi. Beliau sampai ngutang ya untuk berkurban gitu. Ya, berudhiyah. Jadi utang boleh ya. Diupayakan Pak ya, diupayakan setahun sekali Pak, setahun sekali. Kalau kita tidak bisa merelakan setahun sekali ini untuk kurban, mau kurban kapan lagi? Tahun depan kita belum tentu masih hidup ya, tahun depan belum tentu masih hidup Pak ya, belum tentu masih hidup. Maka diupayakan kurban hari ini ya, boleh utang asalkan satu, sudah ada cadangan untuk nyarutang. Oh ya, saya utang hari ini, besok saya insya Allah dapat rezeki dari situ, gitu. Maka boleh untuk utang ya. Dan disauri ya, dikembalikan utangnya, diniatkan untuk dikembalikan. Saking pentingnya, saking banyak kebaikannya, maka boleh untuk utang. Pentasarufan dan pemanfaatan hasil sembelihan. Pertama, dimakan sendiri dan keluarganya, boleh. Ya, yang kurban, sohibul kurban itu makan dagingnya boleh, keluarganya juga makan boleh, tidak masalah. Di beberapa tempat ada yang tidak membolehkan. Wes sedekah kurban itu disedekahkan kok dijupuk dewe. Ada yang pemahamannya begitu Pak, dan itu keliru. Ya, bahkan beberapa ulama mengatakan disunahkan untuk memakan dagingnya. Ya, kalau ada sohibul kurban, sohibul utiyah, misalkan minta, Mas saya titip, nanti tolong saya dibagi hatinya separuh, boleh enggak Pak? Boleh enggak? Boleh, enggak masalah. Nggak masalah, sohibul kurban boleh Pak untuk milih mau yang mana, kaki depan apa kaki belakang boleh, asalkan tidak lebih dari sepertiga. Sapi 7 dibagi 7 hasilnya berapa, diambil sepertiga, itu maksimal dapatnya mudhohi ya, dapatnya mudhohi segitu. Jadi boleh dia minta hati gitu kan, ternyata mudhohinya 7, mintanya hati semua Pak, dajang jadi 7 gitu. Ya lumayan kan, segembel-gembel. Hati sapi seberapa besarnya? Selaptop ini ada Pak, Mas Akirin, selaptop ini ada? Ada segini. Oh ini bagi 7 Pak, 1, 2. Boleh nggak Mas? Tapi lihat sikon ya, kondisi mudhohi juga harus lihat sikon kondisi. Misalkan begini, dalam satu RT sapi 1 sedangkan penduduknya ternyata satu RT ada 110 atau 120 orang Pak. Kalau nanti mudhohinya kok minta jatah dan jatahnya itu kok banyak, maka bisa dipastikan sapi 1 dirayah 120 orang kira-kira cukup enggak? Enggak cukup ya, karena biasanya satu sapi itu standar harga sekitar 17, 18, 19, 20 itu sekitar 100 sampai 120-an kilo ya, 100 sampai 120-an kilo. Berarti kalau dibagi orang 120 diambil sepertiga sudah berapa kilo dulu sudah diambil itu Pak? Berarti kan dapatnya mungkin sekitar setengah kilo. Setengah kilo kan cuma seemprit Pak, cuma segini Pak ya, setengah kilo Pak. Dapatnya setengah kilo gitu. Ini mau beli bumbunya nanti belinya dikit banget, nanggung kan ya. Mau beli apa bingung. Ya dimakan sendiri dan keluarganya boleh, dianjurkan. Kemudian yang kedua, disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Ya, cari tempat
kami itu di pondok itu juga sedang mencari tempat yang sekiranya di situ tidak ada tempat kurban, Pak. Ada perkampungan atau perkotaan yang di situ tidak ada kurban. Dan yang kami cari itu yang kampungnya kakaknya sejumlah yang kita punya. Misalkan 30, kita mau punya 30, berarti 30 kakak itu. Pasnya begitu. Dan di situ tidak ada kurban sama sekali. Tidak ada kurban sama sekali. Ini kan agak sulit Pak nyari yang begitu. Untuk asesmennya itu tempatnya di mana kan butuh terjun langsung ke lapangan. Apakah betul tidak ada kurban? Gitu. Jangan-jangan double gitu juga kan. Ya, disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian boleh juga dihadiahkan kepada orang yang mampu, orang yang sudah berkecukupan, dikasihkan kepada mereka. Disimpan untuk bahan makanan di lain hari itu boleh. Ya, karena dagingnya banyak, sebagian dimasak, sebagian disimpan. Ya. Namun penyimpanan ini hanya dibolehkan jika tidak terjadi musim paceklik atau krisis makanan, atau minimal tetangga RT itu dapat itu loh Pak. Kalau ada tetangga RT yang nggak dapat kok kita masih nyimpen Pak, itu rasanya nggak enak Pak. Ya, rasanya tidak enak. Ada saudara kita mukmin, dia sholat, kiblatnya sama, ya kulitnya sama, agamanya Islam, bacaannya Quran, kok ternyata kita nyimpen daging, ternyata tetangga RT-nya nggak dapat. Nah, ini maka tidak enak, maka harus di asesmen kembali bagaimana caranya supaya biar dapat semua. Ini pemanfaatan hasil sembelihan. Ya. Berutia atas nama orang yang sudah meninggal. Kurang berapa menit Pak? Cukup insyaallah ya. Berutia atas nama orang yang sudah meninggal. Pertama, jika bukan sebagai sasaran mudhohi, maka ini boleh, nggak masalah. Contoh misalkan bapak ibu sudah meninggal, anaknya kurban, anaknya berutia, maka nanti bapak ibu juga dapat pahala Pak dari anaknya yang berkorban tadi. Ya, ini boleh, ijma ulama boleh. Ya. Yang kedua, karena ada wasiat, ini boleh, ijma ulama boleh. Sebelum meninggal dunia, ibu atau bapaknya berpesan tahun depan dikurbankan 1 ekor kambing itu misalkan, ya, atau sapi, ikut sapi, wis pokoknya dikurbankan. Nah, ini ada wasiat dari orang tua sebelum meninggal, maka ijma boleh. Ya. Sebagai sasaran mudhohi, artinya namanya ditulis di situ almarhum. Ya, maka para ulama ikhtilaf, berbeda pendapat, ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Saya kasih semua dalilnya. Pendapat yang tidak sah, ya, wala tadhiyata anil ghairi bi ghairi idnihi wala ammayitin illam yusibiha, tidak sah berudhiyah untuk orang lain yang masih hidup dengan tanpa seizinnya. Kok tiba-tiba orang ada yang ngomong, Ustaz jenengan sudah dikurbankan kemarin sama si fulan gitu Pak, nggak izin saya Pak, maka tidak sah. Harus ngomong dulu, ya. Atau tiba-tiba gini Pak, kurbannya disembelih, ya, tahu-tahu kita diantar daging, Ustaz ini kurbannya jenengan, gitu. Loh, kapan saya kurban Pak? Itu dikurbankan sama itu, nah itu tidak boleh, kurbannya tidak sah. Harus izin dulu sama sasaran mudhohinya, ya. Wala ammayitin ilam yusibiha, dan tidak juga untuk orang yang telah meninggal dunia apabila ia tidak berwasiat untuk dikurbankan. Ini pendapat yang tidak sah. Ya. Kalau tidak ada wasiat maka, dan tidak juga untuk orang yang telah meninggal dunia apabila tidak berwasiat untuk dikurbankan. Ini ada di Minhajut Thalibin. Ya, ada di dalam kitab Minhajut Thalibin. Ini pendapat yang tidak sah. Adakah pendapat yang sah? Ada.
Pendapat yang sah ini, Pak. Wa amma tadhiyatu 'anil mayyiti faqad atlaqa Abul Hasan Al-Abadi jawazaha. Ya, li'annahu darbun minas sadaqati wa sadaqatu tasihhu 'anil mayyiti wa tanfa'u huwa tasilu ilaihi bil ijma'. Ya. Ini ada di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhaddab. Al-Majmu' Syarhul Muhaddab. Wa amma tadhiyah, adapun kurban anil mayyiti, ya, kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka Abu Hasan Al-Abadi memperbolehkannya secara mutlak karena termasuk sedekah. Jadi ini kurban untuk orang yang sudah meninggal tanpa ada wasiat. Ya, karena dinilai itu bagian daripada sedekah anak kepada orang tua, maka Abu Hasan Al-Abadi yang diabadikan di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhaddab, ya, maka ini dibolehkan. Li'annaha darbun minas sadaqati wa sadaqatu tasihu 'anil mayyit. Ya, karena ini bagian daripada sedekah, dan sedekah itu menurut ijma' ulama, sedekahnya orang hidup yang diperuntukkan untuk orang yang sudah meninggal dunia itu sampai wa tanfa'uhu wa tasilu ilaihi bil ijma', menurut ijma'. Ya, jadi ini pendapat yang sah dan pendapat yang tidak sah. Saya bawakan semua supaya adil, Pak. Ya. Jadi begitu. Mungkin ini dulu, Pak, ya, yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan besok patungan kurban sekolah dan lain sebagainya. Kita cukupkan dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ini tanggal berapa, Pak? 17 atau 16? 17 Zulqa'dah. Nanti masuk tanggal 1 Dzulhijjahnya berarti tanggal, nah, kita nantikan ya. Nanti. Saya kira itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.